Halo, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Kak Yandri dalam video pendampingan atau pembelajaran komuni pertama yang kedua. Untuk memulai video pembelajaran atau pertemuan kedua ini, saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk mempersiapkan hati karena kita akan memulai video pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Oleh karenanya, mari kita menyiapkan hati, lalu juga kita akan membaca bersama-sama doa ini. Mari mengambil sikap doa yang baik. Oke adik-adikku, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami. Namun kami sering masih egois. Kami masih kurang peduli pada sesama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma pada kami. Namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu untuk senantiasa mengasihi-Mu melalui sesama kami. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami dan mampukan kami meneladan Putramu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih, hari ini Kak Yandri akan membawakan tema tentang Aku Berdoa. Ya, seperti yang kalian lihat dalam slide ini, Kak Yandri memberikan gambar seorang anak yang sedang berdoa. Ya, semoga materi pada hari ini, tema pada hari ini dapat menginspirasi kalian, mendorong kalian untuk mau rajin berdoa. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa Kak Yandri ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama, ya. Judulnya ini tidak ada judulnya, tapi pasti kalian tahu judulnya Allah Peduli. Ya, judulnya Allah Peduli. Kalian pasti tahu judul lagu dari tentang Allah Peduli ini. Jadi lagunya seperti ini. Kedengarkan Kak Yandri, kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, jadi judulnya ternyata Allah Peduli. Ya, ini lagu yang cukup familiar, pasti kalian sangat tahu lagu ini ya, sering didengarkan dalam biasanya kalau rekoleksi atau ketika di gereja. Nah, menarik kenapa Kak Yandri senang mengajak kalian bernyanyi bersama di setiap awal pertemuan, karena setiap ingin memulai sesuatu kegiatan, kita harus mengawalinya dengan riang dan gembira. Salah satu cara untuk membuat kita riang dan gembira adalah dengan cara bernyanyi. Nah, judulnya Allah Peduli. Kalau kita baca secara jelas, ini ya kita lihat lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya, artinya apa perkara? Banyak masalah yang tidak dapat ya. Mungkin saja sering kita hadapi, sudah ada masalah pertama, muncul lagi masalah kedua. Belum selesai masalah kedua, muncul lagi masalah ketiga, dan seterusnya. Dan kadang kita bertanya, mengapa itu harus terjadi di dalam kehidupanku? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Nah, di sini kita
diberi keyakinan melalui lagu ini, ya, bahwa sebanyak apapun perkara, persoalan, masalah, problem hidup yang kamu hadapi, ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan atau melampaui dari batas kekuatan kalian. Tuhan akan selalu hadir. Misalkan dalam konteks sekarang kalian sementara ya mengalami masa pendidikan ya dalam dunia SD misalkan, mau ujian, ya pusing banyak sekali pelajaran yang diujiankan. Ya, tapi yakin dan percayalah bahwa sebanyak apapun ujian itu pasti kalian bisa hadapi ketika kalian yang memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Persis dengan tema kita hari ini. Berdoa. Aku berdoa. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kalian sebuah gambar seperti ini. Nah, lihatlah gambar di bawah ini. Di bawah ini ada dua gambar. Kalau kalian lihat di slide-nya Kak Yandri, ada dua gambar yang cukup mencolok ya dan bahkan menarik perhatian kita. Gambar yang pertama, kalian bisa memberikan pendapat kalian. Gambar kedua juga kalian bisa memberikan pendapat pribadi kalian. Gambar pertama ini kalau mau digambarkan secara jelas, ini ada satu keluarga ya sedang duduk di meja makan, makanan sudah tersedia ya. Ada ayah, ibu dan anak laki-laki. Makanan sudah tersedia. Yang menarik bahwa mereka tidak saling berkomunikasi, tapi komunikasinya melalui HP. Mungkin mamanya atau ibunya baku chat sama anaknya, nak makan itu ini pizzamu. Anaknya menjawab, iya mak, lagi sementara mau difoto. Lalu ayahnya masuk tiba-tiba, ayo Mi kita makan, kenapa belum makan ini? Ya misalkan kayak gitu ya. Yang terjadi dalam gambar pertama ini bukan malah suasana doa ya. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Seperti tadi yang kita bacakan doa, egois ya. Hindarkanlah kami dari sikap egois. Nah, dengan adanya gambar seperti ini ya, sikap seperti ini, satu pegang HP, ayah pegang HP, anak pegang HP, wah pasti semua tidak saling berkomunikasi dengan baik ya, dari hati ke hati. Beda dengan gambar yang kedua ini. Kalau gambar kedua ini Kak yang diperbesar, nah lihat di sini mereka saling berpegang tangan ya. Mereka bergandengan tangan ya. Mereka sama ya posisinya di ruang makan sementara mempersiapkan diri untuk makan, tapi sebelum makan ya mereka tidak memegang HP. Yang menarik bahwa mereka memegang tangan keluarga yang satu dengan yang lain. Ya mereka bergandengan tangan. Lalu apa? Mereka berdoa. Kak Yandri, pentingkah itu berdoa? Pertanyaannya, pentingkah itu berdoa? Kalau Kak Yandri ditanya, saya pasti menjawab ya penting. Doa itu ibaratnya nafas bagi kehidupan kita. Kalian bisa buktikan sendiri ketika kalian berdoa, tutup mata, hening sejenak, ya, mencoba untuk ya fokus untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan, itu ada suatu kelegaan dalam diri kita. Ya seakan-akan wah sepertinya dalam suasana hening dan sunyi itu Tuhan hadir dalam diri kita. Boleh kalian buktikan sendiri ketika kalian mencoba untuk ya berdoa secara pribadi. Jelas bahwa di gambar pertama ini bukanlah sikap doa yang baik ya. Bagaimana mungkin ya anak-anak sekarang ketika mau makan biasanya mereka selalu foto dulu. Wih, bagus ki gelasnya, foto dulu. Cek. Ih, spaghetti, foto dulu, foto. Foto, semua foto ya, selfie. Tapi yang terjadi adalah mereka lupa dari esensi atau dasar bahwa sebelum makan yaitu berdoa, bukan foto dulu sebaiknya. Sebaiknya berdoa dulu, ya mari kita makan berdoa, setelah berdoa ya baru bolehlah kalian foto. Ini kebalikannya, foto dulu, ya difoto dulu pakai HP-nya, foto, kemudian upload, setelah itu baru makan. Nah ini kan terbalik sebenarnya ya. Idealnya seperti itu ya, kita berdoa dulu dong, ya setelah berdoa baru foto. Tapi yang terjadi di kalangan anak muda seperti saat ini ya, bukan anak muda, anak remaja, orang tua pun ya, memiliki kecenderungan seperti itu, ingin memamerkan apa yang mereka dapatkan ya, makanan yang mereka dapatkan. Tidak seperti itu. Saya harap kalian semua yang melihat video ini ya, melepaskan kecenderungan seperti itu, mulai beralih secara perlahan-lahan. Nah, kita lanjut pengertian tentang doa di dalam gereja. Arti doa. Arti doa, berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa, itu bisa
kita sendiri dengan Tuhan secara personal, ya, saya dengan Tuhan personal, saya dengan Tuhan, saya berdoa, Tuhan, berikanlah saya kekuatan, semoga hari ini saya bisa belajar dengan baik dan serius. Itu dengan Tuhan, itu pribadi. Kalau bersama-sama itu kayak misalkan doa rukun, ya, ada doa rosario bersama, ya, kita situ berdoa bersama, ya. Kita datang ke rumah orang lain, kita berdoa, kita mendoakan keluarga di rumah itu, dan juga kita mendoakan kehadiran kita bersama. Dan juga bagi mereka yang tidak hadir pada kesempatan itu. Itu namanya ungkapan iman. Kita memiliki kepercayaan untuk mau, ya, berkumpul, berdoa bersama, memohon berkat dari Tuhan. Yang berikutnya, fungsi doa. Mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan. Wah, ada harapan, ada hope di sini, ya. Membuat diri kita memberi dimensi baru dari hidup dan karya kita. Mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolik atau merasul. Oke, ya, jadi fungsi doa ini ada banyak, tapi secara sederhana Kak Yandri bisa jelaskan seperti ini. Ya, dengan berdoa itu, ya, sebenarnya yang paling penting itu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ibaratnya kalau kalian ada masalah, ya kalian curhat, ya. Bedanya kalau kita curhat sama seseorang, ya kan ada respon. Oh iya, kayaknya kamu nggak usah mendekati dia, atau kayaknya kamu harus deh. Jangan begitu, pelan-pelan saja, tarik diri, misalkan bahasanya kayak gitu. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan melalui doa, responnya tidak saat itu juga. Kita hanya, ya, berkeluh kesah, Tuhan hari ini capekku, Tuhan hari ini banyaknya orang yang ganggu saya, bagaimana ini Tuhan, Tuhan bantu Kak. Ya, itu salah satu bentuk komunikasi yang bukan, ya, personal, ya. Jangan berharap bahwa ketika Tuhan, saya mau temanku yang ganggu saya hari ini dapat celaka. Oh, enggak seperti itu. Doa bukan seperti itu cara kerjanya. Ya, doa itu, ya, mengangkat iman kita, mengangkat refleksi kalian kepada Tuhan, ya. Bagaimana kalian menggambarkan diri kalian pada kesempatan itu, menggambarkan problem kalian, permasalahan kalian, memohon kekuatan. Disitulah letak persatuan kita dengan Tuhan. Ya, jangan selalu beranggapan doa itu seperti magic, ya, sihir doa. Tuhan, saya mau simsalabim abrakadabra, ada mobil. Tuhan, saya mau ranking 1, simsalabim abrakadabra, ranking 1. Tidak seperti itu lagi cara kerja doa. Makanya doa itu sekali lagi, ya, seperti komunikasi dengan Tuhan yang bersifat personal, ya, pribadi dan juga bersama-sama. Bukan seperti magic, ya, sihir. Tidak seperti itu pemahamannya. Yang jelas bahwa ketika kalian berdoa, kalian berpasrah, kalian menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi padaku Tuhan, Tuhan yang atur. Tuhanlah yang memiliki kuasa atas diriku. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, di slide yang satunya ini secara jelas diperlihatkan, ya, ini keluarga yang sangat menarik, ya. Mereka berdoa bersama sebelum makan. Kenapa Mr. Yandri atau Kak Yandri selalu memperlihatkan gambar ketika orang sedang berdoa sebelum makan, ya? Ini hal sederhana loh. Banyak di antara kita dan Kak Yandri pun, ya, kadang ketika lapar, apalagi dalam situasi masa prapaskah saat ini, ketika lapar, ya, pulang kerja, pulang dari mana gitu, sampai di rumah karena lapar, wih, mama atau ibu buat daging ayam crispy, enak nih. Wah, lupa berdoa Pak, sikat, faksa, satu paha, ya, sikat semua, enak. Tiba-tiba datang mamanya, sudah berdoa nak? Ih, lupa Kak, lapar Kak. Aduh, gara-gara lapar, kita lupa sama Tuhan. Ya, ini suatu proses, yang namanya berdoa itu proses juga, ya, sebenarnya teman-teman. Kalau kalian memang mengingat Tuhan, iman kita kepada Tuhan itu kuat, selapar-laparnya kita pasti ingat Tuhan. Oh, saya berdoa dulu deh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena hari ini saya bisa makan enak. Hari ini saya bisa menjalani hari-hariku dengan baik. Ya, seperti itu, ya kan. Kita bersyukur dulu, lalu kemudian kita menerima hasilnya, yaitu makan bersama. Seperti itu, jadi penting. Maka dari itu, ya, kita perlu belajar dari pribadi siapa. Kita lihat. Mari belajar kepada Yesus Sang Pendoa. Wah, jelas ini. Ibaratnya dialah patron kita, ya. Diami pusat dari segala, ya, doa kita.
Ya, dia sentrum dari segala doa kita, Yesus ini. Lalu kita bertanya, di mana kita harus berdoa? Di mana saja kita bisa berdoa? Dalam kisah Yesus bertemu dengan wanita Samaria, ia mengajarkan bahwa Allah ada di mana-mana, ya kan? Di mana saja kita harus berdoa, ya di mana saja. Lalu kemudian yang kedua, berdoa di tempat pribadi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, teman-teman, nasihat Tuhan Yesus berdasarkan 2 poin ini, ya, yang pertama, berdoa itu tidak terbatas ya oleh ruang. Dimanapun kamu berada, kamu bisa mengungkapkan imanmu dengan berdoa kepada Tuhan. Namun, ketika kamu berada di rumah, kamu ingin, ya tadi saya katakan, berdoa secara personal, pribadi antara Tuhan dengan kamu, ya kamu bisa melakukan di tempat-tempat tertentu, di kamarmu kah, atau juga mungkin, ya mungkin juga di ruang khusus, ruang doa di rumahnya kamu sendiri, itu bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Pada saat kapan saja kita berdoa, berdoa itu tidak diatur kapan dilakukan. Itu menurut kita saja. Oke, jadi menurut kalian saja. Ketika kalian ada waktu dan kalian memang ingin berdoa, silakan. Kapan dan di mana saja kita bisa berdoa. Dalam keadaan genting, suka dan duka kita dapat berdoa. Contoh, dalam suka, mengucap syukur karena sudah diberi sukacita. Misalkan sudah bisa naik kelas begitu ya. Dalam duka, pada saat ada yang wafat, yang meninggal, berdoalah agar orang yang wafat itu, yang meninggal itu diterima di sisi Tuhan. Dalam keadaan genting, ketika kita tersesat dan kita dapat minta bantuan Tuhan agar menemukan jalan. Ya, percaya tidak percaya teman-teman, doa itu ya seringkali menyelamatkan hidup manusia. Ya, seringkali. Ya, misalkan Kak Yandri bisa kasih contoh pengalamannya Kak Yandri. Suatu ketika Kak Yandri itu saya sedang ya naik apa namanya? Naik gunung ya. Jadi ketika naik gunung Kak Yandri itu dengan teman-teman. Nah, ketika sudah sampai di puncak, secara singkat Kak Yandri mau turun gunung kan ya. Sudah selesai di puncak turun gunung. Tiba-tiba ya secara tanpa kami sadari ternyata kami ini sudah salah arah. Ya, sudah salah arah. Apalagi gunungnya katanya menurut orang-orang ya. Kak Yandri mendaki gunung di Jawa ya. Menurut orang-orang kata gunungnya angker. Wah, ini menambah suasana mencekam dalam teman-temannya Kak Yandri dan juga saya. Kami itu hari berlima. Tapi dalam situasi seperti itu ya saya tidak mau berpikir macam-macam. Saya selalu mendoakan apa? Kak Yandri mendoakan doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Pokoknya selama perjalanan ya penurunan itu saya berusaha semoga ya Tuhan bantu kami agar kami bisa kembali ke track jalan ya, ke jalan yang benar sehingga kami bisa sampai di base camp terakhir dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya doa itu yang selalu saya daraskan. Saya doa Salam Maria. Salam Maria, kadang juga Tuhan bantu Kak, Tuhan bantu saya, bantu kami. Dan percaya tidak percaya, ketika kami tersesat dalam jangka waktu ya sekitar 3 jam itu, puji Tuhan, kami bisa kembali ke track selanjutnya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu apa namanya keajaiban dari Tuhan ya, tidak serta merta. Tapi yang jelas bahwa kami punya keyakinan ya karena kami berlima itu hari ya semua beragama Katolik dan kami punya keyakinan ya teman-teman Tuhan pasti menolong kita dalam keadaan seperti ini ya, keadaan genting ini, tersesat loh di gunung lagi, ya kan? Kalau di gunung itu kan pasti banyak hal-hal yang bisa terjadi, tapi pada saat itu ya Kak Yandri secara pribadi berdoa kepada Tuhan, saya percaya bahwa saya pasti bisa kembali ke track, kami bisa kembali ke track dan pada akhirnya sampai ke base camp yang terakhir. Itu kekuatan doa ya. Percaya tidak percaya, tapi ya itu menurut pengalaman Kak Yandri. Dan Kak Yandri percaya dengan kekuatan doa. Yang namanya doa itu luar biasa. Kita akan melihat bagaimana Yesus dan doa. Kita baca bersama ini. Selain berdoa di momen spesial, apa kebiasaan Yesus dalam berdoa? Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Maksudnya ini Yohanes Pembaptis. Nah, doa adalah sebuah kebiasaan bagi Yesus. Jika dia yang adalah Allah memerlukan doa untuk berkomunikasi dengan Bapaknya selama dia hidup di bumi ini,
kita pun juga perlu berdoa lebih banyak lagi untuk berbicara dengan Bapa surgawi kita. Nah, ini sangat masuk akal teman-teman ya. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan kita, sentrumnya kita berdoa, dia berdoa kepada Bapaknya. Apalagi kita nih kodong ya. Apalagi ini kita orang manusia yang menyembah Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Harusnya kita lebih giat lagi berdoa. Nah, ini malah Tuhan itu selalu menyiapkan hatinya, menyempatkan dirinya dimanapun. Dia selalu memilih untuk menyendiri, ya. Dia menyendiri dulu, terus kemudian pergi berdoa sendiri. Kadang juga bersama para muridnya. Ini kan bukti bahwa dia memang sangat dekat dengan kehidupan doa. Yesus berdoa karena dia mau berkomunikasi dengan Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan dosa-dosa mereka. Ya Bapa, tolonglah aku. Ya. Karena Yesus saja yang kita semua berdoa, apalagi kita, ingat itu ya. Maka kita pun juga harus berdoa. Nah, kita akan lihat seperti ini. Oke, sorry. Yesus selalu menjalin komunikasi dengan Bapa dalam doa. Dia meluangkan waktu dalam mengawali segala kegiatan-kegiatannya, menyerahkan apa yang hendak dia lakukan. Yesus menginginkan kita dengan Bapaknya, mengetahui kehendak Bapa, mendapat kekuatan baru. Yesus mengajarkan kita satu doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa kami. Ini untuk kalian yang sudah SD atau sudah SMP harusnya sudah tahu ya, doa Bapa kami ini. Ini doa dasar yang harus kalian ketahui dalam kita iman Katolik. Itu penting. Yesus mengajar kita untuk menyapa Bapaknya dalam doa Bapa kami. Ya, makanya namanya doa Bapa kami. Bukan Bapa saya, Bapakku, Bapakmu. Wah, bukan ya. Bapa kami. Dalam bahasa Inggris, Our Father. Dalam bahasa Latin, Pater Noster. Ya, semua sama artinya, Bapa kami. Artinya kata ganti kami ini bukan menunjuk kepada satu orang. Ini menunjuk ke banyak orang dimanapun mereka berada. Ya, artinya satu Bapa ini bukan satu Bapa satu, ini bukan hanya satu orang punya, tapi milik semua orang. Ya. Beda kalau dikatakan Mr. Yandri punya HP, ini Mr. Yandri, Kak Yandri punya HP, ini berarti HP ku sendiri, milikku. Kalau punyanya semua orang ya lain cerita, ya kan? Tapi yang namanya Bapa kami, berarti Bapaknya Yesus, Allah Tuhan itu, Yesus sendiri itu adalah milik semua orang. Ya, jadi dalam sikap doa tersebut, Yesus mengajarkan suatu doa yang penuh dengan sikap penyerahan, cinta kasih, keadilan, dan pengampunan. Nah, kalian memilih jalan yang mana? Right way atau wrong way? Ya, memilih jalan yang benar atau jalan yang salah? Jalan yang benar ya dengan cara berdoa, rajin berdoa. Wrong way kalau ya malas berdoa, ya, ogah-ogahan, ya dalam hidup pasti akan ada sesuatu yang kurang lah. Seperti itu. Doa dan berdoa sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Ibarat nafas bagi tubuh. Benar ya, seperti tadi yang saya katakan. Doa itu seperti nafas. Ketika kita berjalan, Tuhan Yesus, kagetku. Nah, itu kan salah satu bentuk doa. Ketika kita melihat orang, iya Tuhan, kasihnya itu orang, bantu dia kok dong. Secara spontan keluar dari mulut kita. Ya, doa itu nafas selalu kita ungkapkan tanpa kita sadari. Tanpa doa, ingat, iman kita akan mati. Tanpa doa kalian tidak akan percaya dengan namanya Tuhan. Ya. Kalau kalian percaya dengan namanya Tuhan, ya kah? Berdoalah. Ya, doa itu tidak seperti ya tadi saya katakan ya, di kamar tok saja, tapi di mana saja. Yesus di mana saja. Dalam keadaan suka, duka, genting, kamu di mana-mana saja, di mobil, di motor, ya. Itu bisa kan lakukan. Dalam doa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, menyerahkan seluruh kebutuhan dan harapan, mendengarkan apa kehendak Allah bagi kita, membuka hati dan masuk dalam ketenangan seperti Yesus mencari tempat yang sepi dan tenang. Ini juga bagus ya. Biasanya kalau kita dalam keadaan masalah, biasanya banyak orang-orang ya yang memilih untuk menyendiri, lalu dia hening dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Dia mencari waktu yang sepi dan tenang, itu penting juga untuk menguatkan diri kita. Secara psikologis itu baik, agar kita bisa ya, bangkit dan ya memiliki kekuatan melawan atau menghadapi masalah kita. Oke, nah dan Mr. Kayandri ingin memberikan pertanyaan refleksi buat kalian. Ini tolong dicatat. Berdasarkan Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Ini tugas kalian di rumah ya.
Tolong baca di rumah. Apa saja nasihat yang disampaikan Yesus dalam hal berdoa. Yang kedua, Yesus dalam mengajarkan berdoa isinya tidak hanya meminta-minta. Ada unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, itu tadi doa Bapa kami. Unsurnya apa saja? Oke. Jadi untuk menjawab dua pertanyaan ini, harus membaca Injil Matius ya. Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Lalu yang kedua, ya masih ada ini tugasnya. Ini agak banyak pertemuan kedua ini. Yesus sang pendoa. Saya berdoa secara teratur, ya atau tidak? Jujur, jangan bohong. Tidak Kak Yandri, ya, alasannya kenapa? Karena saya sering main game, apa semua, main HP. Tulis, it's okay, santai. Yang kedua, saya lebih sering berdoa secara pribadi bersama teman atau bersama keluarga. Misalkan secara pribadi, oke tulis pribadi. Alasannya karena saya ini. Ya. Jadi di sini ada, oke saya perbesar. Di sini ada 5 pertanyaan. Tolong dijawab semua. Ya, jadi ini sudah 7 pertanyaan ya. Ini 2, ini 5, 7. Lalu yang terakhir, nah ini yang terakhir. Yang terakhir, mengembangkan hidup doa dalam hidup sehari-hari. Silakan membuat doa secara spontan yang di dalamnya ada unsur pujian, syukur, dan permohonan. Doa tersebut dituliskan dalam buku ya, buku pendampingan komunik kalian, silakan ditulis. Oke. Jadi ada ya 8 ya. Sudah ada 8 tugas yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kedua ini. Apakah banyak? Ya, tergantung dari kalian. Niat kalian, kalau niat kalian ingin memahami ya lebih dalam atau kalian terdorong atau terinspirasi untuk mau memahami tentang doa ya, maka laksanakan tugas ini dengan kebahagiaan. Oke? Saya tidak menilai benar dan salahnya, tapi saya menilai niatmu. Apakah kamu ingin untuk mengerjakan tugas ini dan juga rajin berdoa, itu penting. Oke? Yang terakhir, follow your heart and your will never lose. Ya, jadi ikuti suara hatimu dan kamu tidak akan pernah tersesat. Ya, suara hatimu itu apa? Itulah doanya kamu. Oke, itu saja dari Mr. Yandri. Jangan lupa tugasnya kirim ke WA Mr. Yandri, ya, ke WA saya, foto dan kirim ke WA saya. Oke, titip salam buat keluarga kalian, salam sehat dan Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa semua. God bless you all.